Saya pernah mendengar hadis Nabi SAW bahwa SAW tidak akan terjadi tanda-tanda besar kiamat, duhan, sebelum 3 perkara daripada umatku. Banyak penyair, wanita di mana-mana, musik banyak digemari umatku, khamar di mana meranjam. Minta penjelasan. Coba lihat, saya sering sampaikan pada Anda, ada hukum berdiri sendiri, ada hukum disertakan dengan hukum lain. Hukum berdiri sendiri, mikir hukum khamar. Sudah, jelas itu haram hukumnya. Ada ayat sudah jelas, mirasantika haram hukumnya, selesai. Ada hukum misalnya, misal kita ingin satukan di sini, ya. Misal hukumnya sholat. Baik, hukum sholat. Apa hukumnya? Wajib jelas. Nah, dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Nah, ada hukum misalnya, baik menyatukan antara khamar, mabuk dengan sholat. Ada. Pada awalnya kan ayat-ayat yang turun tentang melarang mabuk itu awal-awalnya menjelaskan. Gak langsung diharamkan seketika. Turun ayat, banyak orang mabuk dari memetik perasan dari kurma dengan anggur. Setelah itu apa yang terjadi? Mohon maaf, dijelaskan. Dari mabuk ini, dari khamar ini memang sedikit saja manfaatnya. Sedikit. Nah, seperti itu yang disampaikan Fajar tadi ya. Sedikit manfaatnya. Cuman sayang, banyak madaratnya. Turun Quran surah kedua ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Dosanya banyak, ya buruknya banyak. Kalaupun ada manfaat paling sedikit. Alkohol bisa digunakan untuk hal-hal tertentu. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang seperti tadi mabuk, madaratnya lebih banyak di situ. Tayyib. Masih nggak percaya sebagian orang. Akhirnya apa? Masih ada yang mabuk, setelah mabuk dia sholat. Saat mabuk dia sholat. Dia sedang mabuk dia sholat. Karena memang belum ada ayat langsung turun melarang orang mabuk. Jadi sedang mabuk, sholat, dan jadi imam lagi. Betul, ini pada zaman Nabi SAW di awal masa. Yang dibaca Al-Kafirun. Nggak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'bud. Bulak-balik di situ nggak selesai-selesai. Betul, lakum dinukum waliyadin nggak muncul-muncul. Itu masalahnya. Maka turun ayat di surah An-Nisa itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hei orang-orang beriman, janganlah kalian dekat-dekat salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hukum salat dikaitkan dengan hukum mabuk, disatukan di situ. Asalnya salat boleh, asalnya mabuk belum dilarang, tapi karena kejadian disatukan hukum di situ. Jangan dekat-dekat dulu salat. Belum ada turun larangan mabuknya secara langsung di situ. Jadi ada hukum yang mabuknya aja, nanti turunlah kemudian Al-Maidah ayat 90 sampai 91-nya itu. Ya, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Innamal khamru wal maisir, dan seterusnya sampai ujung ayat, rizqun min amali syaitani fajtanibuh. Begitu turun ayat ini, hei khamar, mirasantika, judi, nipu, macam-macam termasuk perkara setan. Hentikan itu, jauhi. Sekarang berhenti. Fa'al antum muntahun, sekarang berhenti. Berhenti. Selesai semuanya. Setelah semuanya bisa menghilangkan kebiasaan itu, maka dipisahkanlah hukum mabuk dengan hukum sholat. Nah, sekarang Anda lihat, yang Anda tanyakan kan di sini, lihat baik-baik. 1, hukum syair. Apa hukum syair? Tidak mutlak haram, karena ada 2 di sini. Imam Syafi'i punya syair. Yang di depan Nabi ada yang bersyair. Tidak mutlak haram. Sekarang hukum khamar, ada orang berkhamar. Apa hukumnya? Mutlak haram. Lihat baik-baik, mutlak haram. Sekarang ada penyanyi di sini, banyak penyanyi-penyanyi di sini. Wanita-wanita mulai muncul bernyanyi-nyanyi. Zaman Nabi sudah ada budak wanita bernyanyi. Tadi saya sampaikan. Ada. Sayyidah Aisyah punya jariyatain. 2 orang perempuan bernyanyi di depan Sayyidah Aisyah. Nabi SAW tidak melarangnya. Persoalannya, ketika nyanyian ini disandingkan dengan khamar. Awas, disandingkan dengan khamar. Khamar menyatu di sini. Nyanyian menyatu di sini, syair menyatu di sini, maka muncullah kemudian tanda-tanda keharaman. Tadi yang saya sampaikan, jika alat musik dipakai pada yang haram, maka hukumnya haram. Jika khamar sudah muncul di musik, di nyanyian, maka ini menunjukkan perkara haram. Maksud hadis ini ingin mengatakan, kiamat itu tidak akan terjadi kecuali salah satunya kalau maksiat sudah merebak di mana-mana. Apa di antaranya? Kalau sudah bercampur perkara-perkara dan jadilah perkara itu menunjuk pada keharaman keseluruhannya. Misal, sekarang yang bernyanyi semuanya haram semua. Setiap ada nyanyian, wah itu khamar di situ, zina di situ. Gak ditemukan lagi orang-orang bernyanyi untuk kebaikan-kebaikan. Gak ada syair-syair ngajak solawat. Tidak ada syair-syair ngajak kemudian untuk sholat. Tidak ada syair-syair ngajak untuk menerangkan haji. Tidak ada syair-syair mengajak untuk menerangkan suasana hati. Ya, tombo hati. Ya, ada 5 perkara ini dan itu sudah nggak ada lagi tuh. Tombo hati nggak ada, ya tombo puspa nggak ada, tombo ini pokoknya nggak ada lagi lah gitu ya. Itu semua udah hilang semua. Ya, maher zen sudah nggak ada syair-syair lagi dan seterusnya. Sudah hilang semua. Apa yang terjadi? Semua musik terkait dengan maksiat saja. Maka itu pertanda salah satunya, ya kiamat akan segera terjadi. Sekarang semuanya sudah seperti itu atau masih ada yang sholawat dan sebagainya? Masih ada ya. Nasyid masih ada? Ada Raihan, ada Brother, ada apa lagi? Ada fikr, ya. The Zikr juga ada. The Fikr, The Zikr, The Tadabur mungkin ya. Besok silakan bikin. Ada aja ini. Jelas ya?
Jadi itu maksudnya. Jadi Anda jangan simpulkan begitu ada orang salawat di depan Anda, Allahumma sholli ala Muhammad, kiamat sebentar lagi terjadi nih. Bukan begitu cara memahaminya. Keliru nantinya. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.